pasien gitu ya yang pernah terbentur di jaringan penisnya karena peron kereta api Bu ya, kalau nggak salah. Oke. Sudah pernah diperiksa di dokter atau sudah di USG juga diperiksa? Setelah diperiksa itu apakah masih bisa berdiri Bu? Oke, gini ya Bu ya. Mungkin terkait juga dengan pertanyaan Bapak tadi, untuk kita menegakkan disfungsi ereksi itu kan banyak faktor ya Bu ya, faktor organik. Ini yang sedang dicek sama pasien tadi. Ada juga faktor psikogenik ya. Faktor psikogenik kan sifatnya traumatis, mungkin masih ada perasaan trauma gitu karena ada benturan di alat kelaminnya. Tapi saya nggak bisa memprediksi seberapa berat keadaan saat ini gitu yang bisa mempengaruhi fungsi ereksi. Tentu nanti oleh dokter andrologi itu bisa mengevaluasi kembali secara anamnesis gimana fungsi-fungsi seksualnya gitu ya. Maksudnya tidak hanya trauma-trauma itu juga ikut berkontribusi gitu ya. Periksa hormon ya gitu. Ya, pemeriksaan hormon kan ada indikasi tadi ya Bu ya, screening ada gejala-gejala yang terkait dengan penurunan hormon gitu ya. Tapi kalau fungsi ereksi sendiri kan tidak hanya endokrin yang bermasalah, bisa saja ada masalah di anatominya karena tadi ada benturan saraf, bisa juga kan kena ya, itu ada fisiologi ereksi juga yang diatur oleh persarafan ya, pembuluh darah, itu ada nanti juga ya sih yang untuk ngecek bagaimana vaskularisasi dari pembuluh darah di penisnya, seperti itu. Itu perlunya dengan MRI atau apa? Kita coba dulu dengan ada pemeriksaan USG penis. Sudah dong. Sudah ya. Penis sudah. Oke, bisa kalau dengan MRI juga. Scan kontras juga udah, semuanya oke sih katanya. Oke, cuman masih belum bisa berdiri gitu ya. Awalnya seperti apa? Umurnya sekarang berapa Bu? 28. 28, masih muda ya. Ya mungkin bisa dikunjungi lagi dokternya gitu ya untuk kita evaluasi ulang apa masalah yang ada saat ini, seperti itu gitu. Biasanya kalau pada usia-usia remaja begitu dong, mereka kan tadi kalau nggak salah dokter kan bilang mereka bisa menghasilkan hormon testosteron berapa miligram itu sehari. Kalau pada usia remaja mereka tidak pernah berhubungan gitu, mandi basahnya itu masih normal. Normal. Kalau pada usia yang udah lansia dok, 60 atau 55 ke atas, apabila dia terjadinya sering ngompol gitu, tapi bukan mandi basah kelihatannya. Itu bisa di screening juga itu. Kemungkinan ada masalah di urgensi urinasinya ya Bu ya. Penjara prostat bisa nggak BPH bisa dong? Iya. Sebelum sampai ke MRI kita bisa terjadi. Kita screening USG prostatnya gitu ya. Kemudian ambil darah untuk kadar PSA namanya. Kalau dia tepat, kemudian konsultasi ke dokter. Makasih dokter. Sama-sama Bu. Terima kasih banyak Mitra Andri atas jawabannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, satu pertanyaan lagi dari Ibu Yani Sanadita. Nanti sesi istirahat bisa tanya ke dokternya masing-masing. Maaf, saya Dr. Yanti mau menanyakan kepada androlog atau Dr. Diki ya. Kalau ada pasien umur sekitar 67 atau 68 tahun, dia mempunyai BPH, benign prostate hypertrophy, dan dikasih pengobatan dutasterid sama tamsulosin, dan itu kan menghambat daripada hormon testosteronnya. Sedangkan tentunya secara umur sudah mulai terjadi disfungsi ereksi. Nah, ini untuk mengatasinya gimana dok? Terima kasih.
kebingungan sebenarnya ini apakah perlu diberikan pengganti atau tidak gitu. Karena ada juga jalur yang tidak yang merangsang testosteron yang di testis aja gitu loh, seperti itu. Jadi dia tidak semasif yang injeksi testosteron yang intramuskular seperti itu. Karena itu akan langsung surge gitu kan ya, dan dia akan direduksi menjadi BHT dan akan menyebabkan pembesaran dari prostat lagi. Tapi saran saya konsultasi biar kita bisa evaluasi menyeluruh apa keadaan yang ada, kemudian ekspektasi pasien terhadap fungsi seksualnya seperti apa. Di usia 60 ya Bu ya, ya itu masih belum ada penelitiannya ya Bu ya, tapi maksudnya yang